Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih dari juz salikin ini masuk ke bab Allah berada di atas jalan yang lurus. Allah berada di atas jalan yang lurus. Shiratal mustaqim maksudnya ya. As-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus adalah jalannya Allah. Dia memberitahukan bahwa jalan yang lurus adalah jalan kepadanya Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kami kemukakan. Dia juga memberitahukan bahwa dia berada di atas as-siratul mustaqim. Hal ini disebutkan pada dua tempat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Hud dan surat An-Nahl. Dalam firman-Nya surat Hud yang artinya tidak ada suatu makhluk melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Surat Hud yang surat ke-11 ayatnya 56 ya. Demikian juga firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat 41 yang artinya dia adalah ini adalah jalan kepadaku yang lurus. Kemudian firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 76, dan Allah membuat perumpamaan yang berupa dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun, dan dia menjadi beban atas penanggungannya. Kemanapun saja dia disuruh oleh penanggungnya, itu dia tidak dapat mendatangkan sesuatu pun kebajikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Jadi perbandingannya orang yang bisu ya kan gitu. Karena jadi pesuruh terus dia. Ya. Ini menurut Ibnu Qayyim ya. Kemudian ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah untuk berhala-berhala yang tidak dapat mendengar. Maksudnya bisu itu berhala ya, nggak bisa ngomong ya. Tidak dapat berbicara, tidak dapat berpikir, dan menjadi beban bagi orang yang menyembahnya. Benar, tapi orang dongo juga itu. Dasar dongo udah tahu nggak bisa apa-apa disembah. Berhala itu memerlukan penyembahnya untuk membawanya, bawa kemana-mana gitu, bersihin gitu. Jadi nyembah bersihin juga gitu. Goblok. Buddha itu begitu ya? Hah? Buddha. Apa? Agama Buddha. Iya, agama Buddha itu. Buddha, Konghucu gitu kan. Iya, topeng gitu. Ya termasuk Kristen. Itu tuh apa nyembah Yesus tuh. Itu kalau mau lataran bersihin sama dia. Ada kan. Gitu. La ilaha illallah alhamdulillah ya. Ini gambaran kayak gitu. Jadi beban. Yang maksudnya bisu itu nggak bisa ngomong, namanya patung. Kemudian ya memerlukan jadi meletakkan, menempatkan dan
melayaninya. Maka bagaimana mereka akan menyamakannya dengan Allah yang menyuruh berbuat keadilan dan tauhid, sedang Dia Maha Kuasa, ya, berfirman, Maha Kaya, dan Dia berada di jalan yang lurus dalam perkataan dan perbuatannya. Perkataannya adalah benar, lurus, jujur, dan menjadi petunjuk. Perbuatannya juga bijaksana, adil, rahmat, dan maslahat. Ini adalah pendapat yang paling sahih dalam menafsirkan ayat ini atau ayat itu tadi, ya, Shiratal Mustaqim. Dan ini merupakan pendapat yang tidak banyak disebutkan oleh banyak mufassirin selain beliau, maksudnya Syekhul Islam. Orang selain Ibnu Taimiyah yang menyebutkan pendapatnya, mendahulukan pendapat beliau ini daripada pendapat yang lain. Baru setelah itu disebutkan pendapat-pendapat lain itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Baghawi, karena beliau telah menetapkan demikian dan menjadikannya sebagai penafsiran ayat tersebut. Kemudian beliau berkata, Al-Kalbi berkata dalam penafsiran ayat ini, dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Saya, maksudnya Ibnu Qayyim, ya, berkata dia menunjukkan kita ke jalan yang lurus karena dia memberi petunjuk dengan perbuatan dan perkataan. Perkataannya Al-Quran kan, firman, gitu loh. Itu petunjuk, gitu. Dan dia berada di atas jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, dalam perbuatan dan perkataannya. Maka tidak ada pertentangan antara pendapat ini dengan pendapat yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas jalan yang lurus. Karena dia yang tahu, dia yang menciptakan makhluknya kan, gitu. Untuk menuju dia ini loh pegangannya Al-Quran, Sunnah, kan gitu. Beliau berkata, ada yang mengatakan dia yang disebutkan dalam ayat itu adalah Rasulullah Rasulullah yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di atas jalan yang lurus. Saya berkata, Ibnu Taimiyah, ya, ini adalah pendapat yang benar dan tidak bertentangan dengan pendapat pertama. Kalau pendapat pertama, Allah itu yang menunjuk jalan yang lurus. Yang pendapat kedua, Rasulullah itulah, gitu loh, yang menunjukkan jalan yang lurus, gitu. Jadi nggak bertentangan karena Rasul adalah utusan Allah, gitu. Ini menurut Ibnu Qayyim, ini adalah pendapat yang benar dan tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama. Karena Allah berada di jalan yang lurus dan Rasulnya juga berada di jalan yang lurus. Sebab beliau tidak menyuruh dan tidak berbuat kecuali menurut yang dikehendaki dan diperintahkan Allah. Ya kan? Nabi nggak mau berdasarkan pemikiran dia sendiri, wahyu dari Allah, gitu. Makanya sama saja. Dari kan pendapat pertama dikuatkan lagi dengan pendapat kedua. Berarti benar pendapat iya, kedua. gitu. Benar, gitu kan. Jadi nggak bertentangan. Kalau orang mengatakan bertentangan, keliru, kan gitu. Nah ini tadi argumennya, ya kan, bahwa Nabi memberi sesuatu berdasarkan firman Allah, wahyu, gitu, bukan maunya dia. Kalau kita berkreasi sendiri, pengen begini, pengen begitu, kan akhirnya menyulitkan diri sendiri, gitu kan. Sebenarnya kita tuh tinggal mudah kok, tinggal jiplek aja kan. Apa susah-susah gitu, udah. Iya. Ya. Dengan demikian maka perumpamaan itu dibuat untuk pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka kaum kafir, yaitu berhala-berhala yang bisu, yang tidak dapat
memberikan petunjuk dan kebaikan. Sedangkan imam orang-orang baik yaitu Rasulullah SAW yang hanya menyuruh berbuat keadilan, itu berada di jalan yang lurus. Ya. Menurut pendapat pertama, perumpamaan itu dibuat untuk sembahan orang-orang kafir dan sembahan orang-orang yang soleh. Kedua pendapat itu saling melengkapi. Yang satu menyebut yang ini dan yang lain menyebut yang itu. Dan kedua-duanya untuk orang-orang mukmin dan orang kafir. Pendapat ini diriwayatkan oleh Atiyah dari Ibnu Abbas. Dan Atta berkata orang yang bisu itu adalah Ubay bin Khalaf. Nafik nih kan ya. Dan orang yang menyuruh berbuat keadilan itu adalah Hamzah, paman Nabi, Utsman bin Affan dan Utsman bin Makhzum. Gitu ya. Ini ada penjelasan yang panjang tentang jalan yang lurus ya, pada jalan yang lurus. Ini lebih sesuai dalam penafsiran ayat tersebut dan lebih relevan dengan konteks masalah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ bahwa tidak ada yang merusak akal pikiran kaum musyrikin itu melainkan togut-togut yang sombong dan berhala-berhala yang hidup jasadnya tetapi mati hati dan ruhnya, yaitu syekh-syekh pembohong. Ustadz pembohong banyak banget tuh di YouTube tuh, ya kan? Orang dijelasin selawat nariyah itu ini mengantarkan ke neraka karena bid'ah. Dibilang apa? Itu kan perbuatan baik. Ada itu Pak? Ada. Dia tuduh bahkan Ibnu Mas'ud membuat sesuatu selawatan gitu. Dibiarkan ada sama Rasulullah. Umar juga, padahal nggak ada dalilnya, dia ngarang-ngarang, cari aja. Kalau memang Ibnu Mas'ud pernah melakukan kayak begitu, tapi dia bikin, nah itulah subhat. Gitu loh. Wah luar biasa, neraka tempatnya udah itu. Karena dia bohong terhadap hadis kan, katanya dari Nabi, dari sahabat maksud dia sih, tapi Nabi membiarkan katanya. Gak mungkin Nabi membiarkan orang sahabat bilang begini, ya Rasulullah bagaimana cara salawat kepadamu, ya kan? Seperti yang aku ajarkan. Justru dia bilang, aku salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi melarang. Syahid itu punya Allah. Ya kan? Syahid itu punya Allah. Cukup Muhammad Abdullah, hamba Allah. Itu, tapi dia enggak. Kok Sayyidina itu kan kemuliaan. Sedangkan Nabi sini enggak mau. Yang mulia itu adalah Allah gitu. Nah, itulah kalau orang udah pelaku bid'ah itu dia melintir-melintir aja. Ya kan? Ya karena dia Badrul Salam kan, Badrul Salam dia jelasin kan itu, wah dibantah sana dibantah sini, wah termasuk si Somad ya. Somad juga. Iya. Kalau si itu siapa yang kata bapak yang sering dipanggil Siapa? Yang hafal Al-Quran itu toh? Iya. Adi Hidayat gimana? Iya, sama. Makanya orang kalau udah kelewat pinter, keblinger. Orang pinter itu yang mengikuti Quran dan Sunnah yang dipanggil sahabat, itu baru pinter. Karena dia selamat. Orang pinter itu kan selamat dari neraka. Orang sukses itu selamat dari neraka. Baru sukses. Gitu. Tapi kalau dia orang-orang pelaku bid'ah kan dia merasanya benar. Ya, wallahu alam. Kita nggak tahu. Ya dia jangan dikira nggak punya dalil. Punya dalil, dalilnya Al-Quran begitu.
gitu loh. Kalau kita awam kita bilang iya juga ya, kan baca Quran kan bagus, Allah perintahkan. Tahlil tahmid Allah perintahkan, salawat kepada Nabi Allah perintahkan. Kalau kita mengingkari salawat Nabi kafir kita. Memang iya kalau kita mengingkari kafir, tapi salawat yang bagaimana kan gitu loh. Ya kan? Kalau kita ada buku kecil segini tuh di kitab tauhid juga. Nabi melarang mengucapkan Sayyidina untuk dia, coba. Gitu. Saya juga nggak tahu ungkapan apa yang dikatakan oleh para sahabat misalnya gitu. Oh ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali kan gitu. Ya kan? Di Indonesia begitu Pak. Banyak. Kiai Sampai Haji. Khadijah aja dibilang Siti Khadijah. Nggak ada tuh kata-kata Siti. Nah, gitu ya. Kan terus. Kiai. Al-Mukarram. Oh ya, Al-Mukarram ya. Al-Mukarram. Antara Mukarram, itu yang mulia. Al-Mukarram Ustaz. Al-Mukarram yang sana tuh. Iya, Ustaz Adnan Asori. Kiai Haji. Al-Mukarram. Ya juga belum Ya, urusinnya udah ada, jangan ngomongin orang itu dosa gitu. Yaitu syekh-syekh pembohong dan majikan-majikan yang menghalangi masyarakat awam dari jalan Allah yang lurus karena mereka berbuat aniaya dan kezaliman yang paling besar dan menyerukan manusia untuk bertaklid buta dan membunuh kemanusiaan dan akal sehat agar terentang jalan bagi mereka untuk memperbudak manusia dan menjerumuskan mereka ke jurang kemusyrikan yang amat dalam dan keberhalaan, dan agar togut-togut itu dapat hidup dengan menjadi beban dan tanggung jawab orang-orang yang hina, lalai menyembah mereka dan menyembah orang-orang yang telah mati di antara mereka, bergelimang dalam kehidupan yang nyaman, karena dengan kebohongan dan penyesatan itu mereka dapat merasa keringat dan darah para pekerja dan petani yang telah mereka perbudak dari orang-orang yang lalai itu. Karena kedudukan dan posisi mereka sebagai pemuka agama yang tidak sepatutnya bekerja membanting tulang dan memeras tenaga dalam perusahaan atau pertanian, karena mereka adalah pemikul dan pemelihara agama. Di sini dijelaskan jahiliyah dan sebagai tokoh-tokoh perdukunan mereka dengan kebohongan, kesesatan, penyesatan dan penyesatan dan keberhasilannya menjauhkan umat dari perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat umum, menjadikan masyarakat sebagai pelayan mereka dan menyeret mereka di belakangnya tanpa petunjuk dan penjelasan serta alasan yang benar. Mereka tidak mau mentaati Rasulullah SAW dan tidak mau mengikuti semua seruan beliau kepada agama yang benar yang diturunkan Allah untuk kemudian memuliakan Allah untuk memuliakan kemanusiaan dan memotong belenggu taklid dan kebodohan dari mereka, agar mereka dapat menuju kehidupan yang lebih baik mengenai nikmat-nikmat Tuhannya dan mensyukurinya, dan Rasul yang menyeru kepada petunjuk dan keadilan itu telah hidup semenjak anak-anak dengan mensyukuri nikmat-nikmat Tuhannya, yang dengan tangan, kaki dan pikirannya mengerjakan amalan-amalan yang bermanfaat kemudian diterapkannya kepada masyarakat dengan berbuat kebijakan, memberi makan kepada orang yang lapar, mengasihi anak-anak yatim dan para janda-janda, membantu memenuhi kebutuhan dan orang-orang miskin. Dan dengan wahyu Allah, beliau menyuruh mereka berbuat adil dan berbuat kebajikan dalam semua nikmat Allah kepada mereka, dengan menghormati harkat kemanusiaan agar tidak mendapatkan dan mengabdikan diri kecuali kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Maka hendaklah manusia hanya menyembah kepada Allah saja agar mereka dapat
hidup dengan baik dan mendapat keberuntungan di akhirat dengan pahala dan balasan yang baik sebaik-baiknya dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, luar biasa ya kan. Makanya kalau ada ulama yang ngaco itu hukumannya luar biasa itu. Karena dia orang ngerti, orang pinter. Dia nggak jujur. Sebagian ustaz ya, ini paling termasuk neraka kami ini ya, kiai ini. Ada ustaz yang ngomong gitu ya. Apa? Ngomong gimana? Waktu ada ceramah di Al-Mu'li gitu. Yang paling banyak dosanya itu saya. Yang masuk neraka saya. Oh dia tahu ya. Oh, dia pelaku bid'ah. Iya, makanya dia tahu kenapa dilakukan gitu ya. Iya. Kenapa nggak dia itu materi tadi? Ya tadi benar. Karena apa? Kalau dia orang dakwah itu kan harus jujur, Pak. Jujur, nggak boleh pelintir-pelintir. Apalagi punya pandangan sendiri. Makanya kalau orang terlalu pinter, ya udah dia punya pandangan sendiri. Gitu loh. Jadi banyak pengikutnya kan. Iya, jadi banyak pengikutnya karena dia orang pinter. Orang dukun aja kan orang pinter kan. Gitu. Ya, jadi kalau seperti Ubay bin Khalaf tuh kan menjerumuskan orang dia suruh menyembah patung enggak, Pak? Kayak black gitu kan. Nah, selanjutnya maksudnya Ibnu Qayyim berkata ayat ini juga mengandung pengertian seperti itu dan pendapat ini tidak bertentangan dengan kedua pendapat sebelumnya. Karena Allah berada di jalan yang lurus dan Rasul serta pengikut-pengikutnya juga berada di jalan yang lurus. Kebalikannya adalah sesembahan orang-orang kafir dan pembimbing mereka kepada kekafiran, orang kafir yang mengikutinya, yang diikuti dan yang disembah, maka sebagian ulama salaf menyebutkan yang tertinggi jenisnya, sebagian lagi yang menyebutkan pembimbing atau pemandu kekafiran, dan sebagian ulama lagi menyebutkan orang yang menyambut dan menerima ajakan mereka kepada kekafiran itu, dan ayat tersebut meliputi semua itu. Ayat seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Adapun ayat surat Hud ya, surat Hud tadi itu. Ayat 56, tidak ada suatu makhluk melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Menurut Ibnu Qayyim ya. Secara jelas yang mengandung satu makna saja, yaitu bahwa Allah SWT berada di atas jalan yang lurus dan Dia adalah yang paling berhak terhadap jalan yang lurus karena firman-Nya adalah benar, lurus, menunjukkan kebenaran, adil dan bijaksana. Terus tafsir surat Hud tadi ya. Telah sempurnalah nikmat Tuhanmu. Maksudnya Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Surat Al-An'am ayat 115. Oke. Sayang ini nggak ada Qurannya, saya kan nggak hafal, harus kita buka Quran sebenarnya. Cuman karena nggak biasa gue jadi lama nyarinya ya. Gitu, harus dibiasain. Jadi ngasih bocor. Iya, daripada tanya habis ada protes. Ya. Dan seluruh perbuatan Allah adalah maslahat, bijaksana, rahmat, adil dan baik. Kejelekan tidak masuk dalam perbuatan dan perkataannya sama sekali. Karena kejelekan itu menyimpang dari siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Karena itu bagaimana mungkin kejelekan akan dimasukkan ke dalam perbuatan atau perkataan Allah yang ada di atas jalan yang lurus. Kejelekan hanya masuk ke dalam perbuatan dan perkataan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Makanya kalau kenikmatan dinisbatkan kepada Allah, kalau keburukan nggak boleh kepada Allah. Karena Allah adil, pemurah, lurus gitu kan. Kitanya aja yang bengkok gitu kan. Gitu. Makanya dalam doa Rasulullah SAW disebutkan
labbayaka wa sadaika wal khairu kulluhu biyadaika wasyarru laisa ilaik. Artinya, aku sambut panggilanmu dan demi memperoleh kebahagiaan darimu. Semua kebaikan berada di tanganmu, sedangkan kejelekan tidak kembali kepadamu. Ya kan? Kebaikan hanya kepada Allah gitu kan. Ya. Kemudian tanpa menghiraukan penafsiran orang-orang yang mengatakan dan kejelekan tidak dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepadamu atau tidak naik kepadamu, karena maknanya lebih tinggi dari itu, lebih besar dan lebih agung nilainya. Karena zat, maksudnya Tuhan ya Allah, yang seluruh namanya sangat indah, semua perkataannya maha benar dan adil. Mustahil kejelekan masuk ke dalam nama-namanya, sifatnya, perbuatannya, atau perkataannya. Bandingkanlah makna ini dengan firman berikut ini, satu ayat tadi ya, ayat 56. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus, itu artinya. Dan renungkan pula mengapa kalimat ini disebutkannya setelah firman-Nya. Sesungguhnya aku Hud, ya, Nabi Hud ya, bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhan umatnya gitu kan artinya gitu. Lanjutan ayat 56 tadi. Artinya dia Allah, maksudnya adalah Tuhanku, maka dia tidak akan membiarkanku dan menyanyiakanku, dan dia adalah Tuhanmu, maka dia tidak akan menguasakan kamu atas aku, dan tidak akan memungkinkan kamu bertindak semaumu terhadapku, karena ubun-ubunmu ada di tangannya, dan tidak mungkin kamu dapat berbuat sesuatu tanpa kehendaknya, karena ubun-ubun semua makhluk ada di tangannya, maka tidak mungkin mereka dapat bergerak kecuali dengan izin Allah. Dialah yang mengendalikannya, karena itu dalam mengendalikannya, menggerakkannya dan melaksanakan qada dan qadarnya, dia berada di atas jalan yang lurus. Dia tidak akan berbuat sesuatu pun kecuali dengan penuh hikmah, adil dan maslahat. Karena Allah menguasakan kamu atas aku, maka dalam hal itu ada hikmah tertentu, sebagaimana segala puji adalah untuknya. Karena hal itu adalah pemberian kuasa dari zat yang ada di jalan yang lurus, yang tidak akan berlaku zalim dan berbuat sesuatu secara sia-sia tanpa hikmahnya. Maksudnya Nabi Hud kepada umatnya gitu loh, ya kan? Gak mungkin umatnya itu bisa mencelakai Nabi. Mana ada Nabi yang bisa dicelakai? Walaupun ada Nabi yang dibunuh ya, itu zamannya. Tapi nggak dibunuh sebenarnya. Dia diangkat Allah. Jadi Nabi yang diangkat sama Allah itu ya Nabi Isa, Nabi Ilyas, sama Khidir. Diangkat Allah itu dia. Diangkat ke langit. Nabi Idris, bukan Khidir, Nabi Idris. 3, Ilyas, Idris, Isa. Idris itu sebelum Nabi ini tuh Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh. Kan nabi-nabi itu kan ada 240.000 nabi. Rasul ada 313. Yang kita tahu cuma 25 kan. Iya, nabi dan rasul. Kejelekan tidak kembali kepada itu maksudnya bagian hadis doa istiftah yang diriwayatkan Muslim, Tirmizi, Daud. Ya. Tuh. Selesai nih bab ini. Ya. Lanjutin ya. Ya ada juga sedikit kok, ya. Bab berikutnya
Obat kesepian adalah tidak berpaling dan tidak menghiraukan. Ya, obat kesepian itu tidak berpaling kepada Allah maksudnya ya. Bagaimana kita mau berpaling kepada Allah, orang kita di ubun-ubun kita dipegang dia kan gitu. Gitu. Jadi obat kesepian adalah tidak berpaling dan tidak menghiraukan. Karena orang yang meminta petunjuk ke jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, berarti meminta sesuatu yang kebanyakan orang menyimpang darinya. Dan sangat sedikit jumlah teman yang akan menyertainya dalam penjelasan ini. Sementara itu hati pun bertabiat tidak menyukai kesendirian, tetapi merasa tenang bila bersama-sama teman. Maka Allah mengingatkan akan adanya teman yang menempuh jalan ini, yaitu orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Dalam surat An-Nisa ayatnya 69. Karena itu Allah menyandarkan sirat atau jalan yang lurus kepada teman-teman yang menempuhnya, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, agar hati orang yang meminta petunjuk dan menempuh jalan itu tidak dihinggapi perasaan sedih karena terkucil dari orang-orang yang sesamanya dan sebangsanya. Juga agar ia tahu bahwa teman-temannya di jalan ini ialah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, sehingga ia tidak berkecil hati untuk berbeda dengan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus itu. Karena meskipun jumlah mereka banyak, tetapi nilai dan kualitas mereka sangat sedikit. Sebagaimana dikatakan sebagian ulama salaf, tetaplah engkau tempuh jalan kebenaran dan janganlah engkau bersedih karena sedikitnya orang yang menempuhnya, dan jauhilah jalan kebatilan, dan janganlah engkau tertipu oleh kebanyakan orang-orang binasa di jalan itu. Kebanyakan orang menjerumuskan kita, ya kan? Jangan dikira orang banyak jemaahnya, bejibun-jibun gitu kan? Pasti benar kalau. Nah, iya, seperti Kalimantan gitu kan? Gitu si haulnya si kumpul ya. Itu masal bisa macet tuh jalan. Kenapa? Dia diyakinin bisa terbang. Gitu kan? Itu. Kalau Bapak ketik di YouTube Mbah Kumpul gitu kan keluar. Oh, sufi ya, sufi. Iya, sufi gitu. Ya. Makanya ada hadis yang mengatakan ada 73 golongan kan. Hanya satu yang lurus, yang lainnya ke neraka semua. Gitu loh. Iya. 73 golongan itu orang Islam semua itu. Enggak ada orang tapi sesat. Gitu loh, Pak. Ya kan? Cuma satu yang lurus. Ya, mudah-mudahan termasuk kita kan gitu loh. Gitu. Mudah-mudahan. Insyaallah ya. Jadi jangan bersedih dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Dan jika Anda merasa sedih karena sendirian, maka layangkanlah pandanganmu ke arah teman-teman terdahulu dan berkeinginanlah untuk senantiasa bertemu mereka, serta alihkan pandangan Anda dari orang-orang selain mereka, karena mereka orang-orang lain yang menyimpang dari jalan lurus. Itu tidak akan menolongmu tidak akan menolongmu sama sekali. Dan jika mereka memanggil untuk memalingkan dari jalan yang Anda tempuh, maka janganlah Anda menghiraukan mereka, karena jika Anda menghiraukan mereka, niscaya mereka akan menyergap dan menghalang-halangi Anda. Itu. Kita menilai juga ya kalau Pak ya. Hah? Harus menilai orang juga ya. Iya. Nah, ini bakal bawa saya ke jurang nih. Dikit lagi ya. Berkenaan dengan hal ini, saya buat dua perumpamaan untuk Anda.
dan perhatikanlah kedua perumpamaan ini. Yang pertama, orang yang keluar dari rumah untuk menunaikan sholat dengan tiada tujuan lain. Dia di tengah jalan ada setan manusia menghadang. Lalu setan manusia itu melontarkan perkataan yang menyakitkan hatinya sehingga ia berhenti dan menjawabnya. Artinya, ngapain lu sok alim lu? Nah, itu setan tuh. Ya kan? Iya, kita mau ke masjid nih. Sok alim banget lu. Udah sini. Ngopi misalnya gitu kan. Itu ini gambaran pertama nih. Gambaran kedua lain lagi. Ya kan? Misalnya kijang lebih cepat larinya daripada anjing, tetapi bila merasa dikejar anjing dan dia menoleh kepadanya, maka dia akan merasa lemah dan larinya menjadi lambat sehingga dapat dikejar oleh anjing dan ditangkapnya. Maksud paparan ini bahwa disebutkannya teman itu dapat menghilangkan perasaan kecil karena khawatir sendirian dan memotivasinya untuk berjalan lebih cepat agar muncul mereka. Ini merupakan salah satu faedah makna doa kunut ya. Allahumma hdini fiman hadait ya kan. Itu. Kalau kita witir kan ini doanya ini nih. Ya, Allahumma hdini fiman hadait. Mana kita dibaca subuh ya kan. Tuh. Ya itu ya. Jadi gangguan itu tadi harus kita berjalan cepat. Tapi setan lebih cepat lagi ini ngojokin gitu, setan manusia ya. Gitu. Dan itu pasti terjadi. Ya kan? Lingkungan kita kan pasti ada tuh gitu. Ya. Itu aja ya. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya sendiri. Karena kebodohan saya mohon ampun kepada Allah. Mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.